Pada awal video kita diperlihatkan pada Sun Gokong yang sedang mendatangi Istana Naga Laut Timur untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun Raja Naga mengatakan bahwa Sun Gokong sangat lancang sebagai seekor kera. Pasukan istana pun lalu bertarung dengan Sun Gokong, namun semua pasukan kalah telak. Anak Raja Naga pun tak bisa berkutik dengan Sun Gokong. Akhirnya Raja Naga pun mengatakan bahwa bencana yang terjadi adalah karena jarum sakti Taiji yang sedang mencari tuannya. Sun Gokong lalu ke tempat jarum itu berada. Jarum itu sangat besar berwarna emas. Sun Gokong mencabutnya dan terbang bersama jarum itu. Nampaknya jarum itu menyukai Sun Gokong. Pada saat Sun Gokong sedang tidur, ia dikejutkan dengan kedatangan jarum itu lagi. Kemudian Sun Gokong meminta jarum sakti Taiji untuk menunjukkan kebolehannya. Taiji pun melakukannya. Ilmunya sangat hebat. Lalu Sun Gokong menyuruhnya menjadi kecil dan memasukkannya ke telinga. Scene beralih di kayangan. Raja Naga Laut Timur menghadap Kaisar Langit dan mengatakan bahwa ada seekor kera yang membuat keributan di istananya dan membawa pergi jarum sakti Taiji. Tak lama kemudian penguasa akhirat juga datang melapor pada Kaisar Langit bahwa ada seekor kera yang membuat keributan di tempatnya dan merobek buku catatan kematian sehingga terhindar dari reinkarnasi. Kaisar Langit pun murka dan mengatakan agar Dewa Erlang membawa 100.000 prajurit langit untuk menangkap Sun Gokong. Akan tetapi Dewa Bintang Mas Taipei mengatakan pada Kaisar Langit bahwa tidak semua makhluk bisa mendapatkan kekuatan dewa. Ini sudah menjadi takdir. Ada baiknya kita memanggilnya saja ke sini dan memberinya jabatan. Jabatan biasa saja dulu, hamba yakin dia tidak akan berbuat onar. Seorang jenderal yang berselingkuh dengan putri negara musuh hingga ia dilepas dari jabatannya. Lalu Tian Feng pun bunuh diri. Sejak dulu beginilah cinta, beritanya tiada akhir, hahaha.
Ia pun dihadapkan kepada penguasa akhirat. Hakim mengatakan ini adalah kehidupan ke-406. Tian Feng akan menjalani kehidupan sebagai bupati yang berselingkuh dengan narapidana dan berakhir sangat menyedihkan. Lalu Tian Feng pun diseret ke ruang reinkarnasi. Scene beralih ke Kayangan. Sun Gokong mengadakan pesta sehingga suara mereka terdengar mengganggu Sang Mahadewi. Mahadewi lalu memerintahkan Dewa Jiling untuk menemui Sun Gokong dan memberinya pelajaran. Dewa Jiling pun mendatangi kediaman Sun Gokong dan membacakan titah Mahadewi. Semua dewa berlutut, tetapi Sun Gokong tidak berlutut. Sehingga Jiling mengatakan bahwa Sun Gokong sebenarnya hanya pejabat rendahan, namun berlagak seperti petinggi Kayangan. Mendengar hal itu, Sun Gokong pun memukul Jiling hingga terpental jauh. Lalu Sun Gokong pamit pada teman-temannya untuk kembali ke Gunung Huakuo. Ia pun kembali ke Gua Swilian. Rakyat sudah sangat merindukannya. Ternyata di sana ada Gumoong yang juga sangat merindukan Sun Gokong. Sun Gokong menceritakan bahwa ia tidak betah di Kayangan. Gumoong mengatakan kenapa Sun Gokong tidak mendirikan kerajaan sendiri. Karena melihat kesaktian Sun Gokong yang tidak ada tandingannya. Sun Gokong pun mengikuti saran kakaknya itu dan mendirikan kerajaan Gunung Huakuo. Scene beralih di Kayangan. Para dewa sedang menghadap Kaisar Langit karena kesalahan mereka. Tiba-tiba telinga sakti dan mata sakti menghadap dan memberitahu Kaisar Langit bahwa Sun Gokong sudah kembali ke Gunung Huakuo dan menjuluki dirinya sebagai Kera Sakti. Dewa Erlang pun meminta izin untuk membunuh Sun Gokong, namun Bintang Mas lagi-lagi mengatakan bahwa itu sungguh tidak adil. Sang Pencipta saja memberinya kehidupan. Dewa Erlang mengatakan jika kera itu tidak segera dibunuh maka akan membawa bencana besar. Bintang Mas Taipei mengatakan bagaimana kalau Kaisar menyetujui saja gelarnya dan memberikan pengawas untuknya. Kaisar pun akhirnya menyetujuinya. Kaisar mengatakan kita akan mendirikan istana untuk Sun Gokong dan menempatkan 2 pejabat untuk mengawasinya. Namun para menteri dilarang untuk berhubungan dengannya agar tidak mengganggu ketertiban Kayangan. Lalu Kaisar Langit memerintahkan agar Bintang Mas Taipei menemui Sun Gokong lagi. Bintang Mas Taipei pun pergi ke Gua Swilian dan menemui Sun Gokong. Ia menyampaikan titah Kaisar Langit bahwa Kaisar meresmikan gelarnya sebagai Kera Sakti dan mengutus 2 pejabat pendamping untuknya. Sun Gokong membaca langsung isi suratnya. Sun Gokong pun setuju, lalu ia bersama Bintang Mas Taipei kembali ke Kayangan lagi. Di sana ia disambut oleh Ancing dan Ling Sen di istana barunya. Mereka adalah pejabat yang diutus untuk mengawasi Sun Gokong. Bintang Mas Taipei pamit dengan terburu-buru. Ancing dan Ling Sen menyuruh tuannya mandi dan memberikan pakaian pemberian dari Kaisar Langit. Sun Gokong sangat menyukai pakaiannya. Ancing dan Ling Sen meminta Sun Gokong untuk belajar tata krama saat menemui Kaisar. Namun Sun Gokong bosan dan lalu ia pergi mencari teman-temannya di Kayangan. Semua menteri terlihat menghindari Sun Gokong. Akhirnya ada satu dewa yang mengatakan kepada Sun Gokong bahwa ini berdasarkan perintah Kaisar Langit yang melarang mereka bergaul dengan Sun Gokong agar mereka tidak membuat keributan lagi di istana Kayangan. Ancing dan Ling Sen menemui Sun Gokong dan mengajaknya pulang ke istananya. Sun Gokong pun marah dan ingin memukul Ancing dan Ling Sen, namun ditangkis oleh Dewa Erlang. Dewa Erlang mengatakan bahwa gelar Sun Gokong hanyalah gelar semu belaka, agar dia tidak membuat onar lagi di Kayangan. Mereka bertarung namun dilerai oleh Bintang Mas Taipei. Sun Gokong hendak kembali ke Gunung Huakuo, tetapi Bintang Mas Taipei memohon agar Sun Gokong mengasihaninya, karena dialah yang menjamin Sun Gokong. Sun Gokong lalu pulang ke istananya. Ia menotok Ancing dan Ling Sen, lalu ia menyuruh Tai Yi agar menjadi besar dan membawa rakyatnya ke Kayangan.
Rakyatnya pun sampai di kayangan. Mereka mengambil semua makanan persiapan untuk pesta Sang Mahadewi dan dibawa pulang ke Gunung Swilian. Kaisar Langit pun marah dan memerintahkan Dewa Erlang untuk menangkap Sun Gokong.